Yo, kali ini aku akan bawakan sebuah film berjudul One Day yang dirilis pada tahun 2016. Film ini bercerita tentang seorang pria culun bernama Denchai yang diperankan oleh Chantavit Danasevi. Benar nggak sih pengucapannya? Yang bekerja di sebuah perusahaan sebagai seorang teknisi komputer, yang kemudian jatuh cinta dengan rekan kerjanya yang sangat cantik yang bernama Nui, bukan teh tapi, yang diperankan oleh Nita Jirayungyun. Namun, yang menyedihkannya adalah kalau ternyata Nui ini tidak pernah menganggap keberadaan Denchai, dan Nui juga sudah memiliki seorang kekasih. Namun, Dewi Fortuna berpihak kepada Denchai saat perusahaan tempat dia bekerja mengadakan acara liburan ke Jepang. Nui yang tengah bermain ski mengalami kecelakaan hingga membuatnya mengalami hilang ingatan untuk 1 hari. Denchai yang berhasil menyelamatkan Nui dari kejadian itu memanfaatkan kesempatan ini untuk berpura-pura menjadi kekasih Nui. Bagaimana perjalanan cinta mereka? Berhasilkah usaha Denchai dengan berpura-pura menjadi kekasih Nui? Mari kita saksikan One Day by Chasing Movie. Ini adalah Denchai, pria culun yang ternyata memiliki kekuatan yang tidak bisa terlihat. Tapi, tidak seperti yang ada dalam kepala kalian. Lebih tepatnya, ia adalah pria biasa yang keberadaannya tidak pernah dianggap oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya itu, Den juga merasa kalau orang-orang di sekitarnya terlalu suka berbasa basi dan jarang menyatakan perasaan mereka yang sejujurnya. Dan merasa kalau satu-satunya teman dekatnya adalah komputer yang bisa menjalankan semua perintahnya tanpa melakukan kesalahan. Sudah seperti plankton Don ini ya. Karena Den tidak memiliki skill komunikasi yang bagus, terkadang dia terlalu jujur ketika sedang berbicara dengan orang lain. Anjir, mirip Tini mukanya. Mana penampilan mereka mirip semua lagi. Tidak hanya itu, karena Don terlihat culun dan mudah untuk dibodohi, terkadang ia juga dimanfaatkan oleh orang yang pernah mengenalnya. Jadi cewek ini kayak MLM gitu, cuma memanfaatkan Den agar si Den bisa beli produknya. Hal ini membuat Den berharap agar semua orang memiliki tombol kejujuran. Namun, semua itu berubah ketika ia bertemu dengan Nui yang bekerja di bagian marketing. Den nampak sangat terkejut saat ia mengetahui namanya, mengingat tak satupun orang yang mengingat nama Den. Semenjak pertemuan itu, Den mulai menjadi pengagum rahasia dari Nui. Bahkan, Den tahu setiap kebiasaan dari Nui saat datang di tempat kerja. Yang dilakukannya adalah bermain game. Nui hanya minum setengah sendok kopi. Ia suka dengan lagu-lagu jadul. Dia bahkan tahu kalau Nui ingin mengunjungi festival salju di Jepang. Dan Nui seringkali menutupi kesedihannya dengan tersenyum. Namun sayangnya, Nui telah memiliki seorang kekasih yang merupakan atasannya yang bernama Top. Atau yang lebih tepatnya, Nui adalah selingkuhan dari atasannya. Karena Top sudah menikah dan telah memiliki anak. Tentu saja, hal ini menjadi bahan gosip di kantor dong. Di malam perayaan tahun baru, Top mengumumkan kalau mereka akan berdama wisata ke Hokkaido. Karena ia mengetahui kalau Nui sangat ingin mengunjungi festival salju yang ada di Jepang. Saat berada di Jepang,
Top dan Nui menghabiskan waktu mereka berdua dengan sangat mesra. Mulai dari mencari mainan untuk melengkapi koleksi Nui, dan Top menghibur Nui dengan trik sulap murahannya. Bahkan pada kesempatan ini, Top berjanji kepada Nui kalau ia akan menceraikan istrinya dan akan menikah dengan Nui agar Nui tidak perlu menahan rasa sakit hati lagi. Sementara Den hanya bisa berada di kejauhan mengawasi Nui. Kalau kayak gini gak bisa sepenuhnya disalahkan Nui sih. Soalnya si Top gak tahu diri banget. Udah nikah dan punya anak, masih aja membuat daun muda. Parah sih. Saat sedang bermain ski, Nui terjatuh. Den yang ada di sana segera datang menghampiri untuk menolong Nui. Karena Den menggunakan outfit yang sama dengan Top, Nui mengira kalau itu adalah Top. Namun tidak lama kemudian, datanglah Top yang datang menolong Nui. Setelah itu, Den melanjutkan berkeliling ke area bersalju. Dan di sana, ia melihat sebuah lonceng yang mitosnya siapapun yang berdoa untuk cinta, permintaannya akan terkabul. Den yang mendengar itu, dengan tidak terlalu berharap, datang dan berdoa di sana. Keesokan harinya, Den berpapasan dengan Nui di dalam lift. Nui yang melihat Den di dalam lift segera berpura-pura ingin mengambil sesuatu agar ia tidak berada satu lift yang sama dengan Den. Awalnya Den berinisiatif untuk menunggu Nui. Namun, Den yang menyadari kalau Nui tidak akan datang masuk ke dalam lift, kemudian memilih untuk turun ke lobi hotel duluan. Dan betapa terkejutnya Den saat melihat istri Top datang. Den kemudian melihat ke sana kemari mencari keberadaan Nui, berharap kalau Nui tidak melihat hal ini. Namun sayangnya, dari kejauhan Nui sudah menyaksikan semuanya. Nui kemudian memutuskan untuk tidak ikut bersama rombongan teman-temannya dan memilih untuk tinggal di hotel. Dari kejauhan, Den melihat kebersamaan Top bersama anak dan istrinya. Inilah jahatnya pertemanan perempuan, manis di depan namun saling menjelekkan di belakang. Kayak Joy inilah, namanya doang Joy, tapi lihat mukanya kok gak enjoy. Penampilan sama omongannya sama jeleknya ternyata. Dan pada malam harinya, saat seluruh karyawan tengah makan malam, oleh salah satu karyawan, Nui akan diantarkan ke meja Joy, yang mana di sana ada Top dan istrinya. Den yang melihat ini, segera bergegas menuju meja Top, mengambil kursi yang akan diberikan kepada Nui. Dengan merasa tak bersalah, Top nampak tidak memperdulikan Nui. Dari kejauhan, Nui mendengarkan percakapan Top dan istrinya, yaitu Nona Chu yang mengatakan kepada Top kalau ia telah hamil. Den yang mendengar ini nampak kaget dan langsung menengok ke arah Nui. Nui yang merasa kecewa mendengar ini segera beranjak pergi dari sana. Top hanya bisa melirik dan berpura-pura tidak peduli dengan Nui, mengingat di sana ada anak dan istrinya. Den yang merasa khawatir segera mencari Nui. Dari kejauhan, Den melihat Nui yang tengah menangis. Tidak lama kemudian, Nui menerima panggilan masuk dari Top. Terlihat kalau Nui mencoba tegar dengan semua yang telah terjadi kepadanya. Tak kuat menahan tangisnya, Nui segera berlari ke kamar mandi
dan menumpahkan semua kesedihannya dengan menangis. Keesokan harinya, seluruh karyawan beranjak pulang untuk kembali ke Thailand. Namun, saat Dan mencari kesana kemari, ia tak kunjung menemui Nui. Yang ia lihat hanyalah Top yang telah bersiap bersama anak dan istrinya menuju Tokyo. Dan yang tak kunjung menemukan Nui, memilih untuk tidak kembali ke Thailand seperti rekan-rekan kerjanya yang lain. Dan memilih untuk tinggal agar bisa mengawasi Nui yang sedang dalam kondisi galau berat. Dari kejauhan, Dan mengawasi Nui, mengikutinya secara diam-diam kemanapun Nui pergi. Dan Nui kemudian meminjam alat ski dan pergi ke atas puncak gunung salju. Tepat di belakang Nui, Dan mengikutinya. Nui yang dipenuhi rasa kecewa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan meluncur bebas dari puncak gunung salju. Dan yang melihat hal ini segera berlari mengejar Nui, namun terlambat. Hingga akhirnya Dan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Maka dikerahkanlah tim pencari untuk mencari keberadaan Nui, termasuk Dan yang ikut terlibat dalam proses pencarian Nui. Dan Nui ditemukan tepat di sebuah lonceng tempat Dan berdoa. Seolah semesta baru saja memberikan jawaban atas permintaan Dan. Keesokan paginya, saat Nui tersadar, ia sama sekali tidak mengenal Dan. Dokter yang melihat kondisi Nui menyampaikan kepada Dan kalau Nui telah mengalami TGA atau Transient Global Amnesia, yang merupakan kondisi di mana seorang pasien mengalami kehilangan ingatan jangka pendeknya yang berakibat Nui tidak bisa mengingat siapapun atau kejadian apapun yang telah terjadi akhir-akhir ini. Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama. Kondisi ini hanya bertahan 1 hari saja, karena keesokan harinya, saat tersadar, Nui tidak akan mengingat 1 hari di mana ia baru saja kehilangan ingatannya. Di kondisinya yang sekarang, Nui hanya mengingat kalau ia masih berada di tahun 2012, yang mana ia telah berada di tahun 2016, yang artinya ia tidak dapat mengingat 4 tahun yang telah ia lalui. Saat ditunjukkan foto seluruh karyawan tempat Nui bekerja, ia bahkan tidak mengenali Top, yang merupakan kekasihnya. Dan yang ditembak dengan pertanyaan itu nampak panik. Namun, ia teringat dengan permintaannya, yaitu agar bisa diberikan kesempatan 1 hari untuk menjadi kekasih Nui. Nui yang mendengar Dan yang mengaku sebagai pacarnya nampak tidak percaya kalau ia bisa berpacaran dengan Dan. Dan meminta Dan untuk menunjukkan bukti kalau mereka adalah seorang sepasang kekasih. Karena HP-nya belum bisa menyala, Nui kemudian meminjam HP Dan dan segera menelpon ibunya. Dan di sini, Dan berbohong kepada Nui dengan mengatakan kalau ia adalah Top yang merupakan atasan Nui. Jadi, saat selama berpacaran dengan Top dulu, Nui tidak pernah mempertemukan Top dengan ibunya. Nui yang tidak percaya kepada pengakuan Dan kalau ia adalah pacar Nui, mendesak untuk menunjukkan bukti kalau mereka adalah sepasang kekasih. Sampai Dan mengatakan, "ข้างซ้ายครับ Hah? มีปานใต้อกข้างซ้ายครับ" yang membuat Nui kaget dan terdiam. Yap, kalimat itu cukup untuk membuat Nui untuk bungkam. Melihat Nui yang kedinginan, Dan segera melepas jaketnya dan berniat memberikan kepada Nui. Namun, Nui menolaknya dan merasa ia tidak kedinginan. Gak kedinginan, tapi kenapa sifat kamu kok dingin sih? Kun Nui.
Nui yang tidak terima kalau Dan mengetahui tanda lahirnya, kemudian bertanya kepada Dan. Dan dengan berbohong, Dan menjawab, ก็เป็นแฟนกันนี่ครับ membuat Nui merasa kesal dengan dirinya sendiri. Nampak, Nui sangat menjaga jarak dengan Dan. Dan Nui masih belum menerima kalau Dan berpacaran dengannya. Bahkan, Nui juga menolak ajakan Dan yang ingin membawanya ke festival salju, tempat yang sangat ingin dikunjungi oleh Nui. Dan kemudian menghibur Nui dengan melakukan trik sulap yang pernah dilakukan Top untuk Nui. Berharap reaksi Nui akan sama seperti ketika Top melakukannya. Namun sayang, reaksi Nui kepada Dan tidaklah seperti saat Top melakukannya untuk Nui. Dan yang pantang mundur ini memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih tangan Nui. Berharap Nui mau menggandeng tangannya layaknya seorang sepasang kekasih. Namun, แล้วยังจะต้องมาเจอคนอย่างคุณเป็นแฟนอีกอะ Dan yang mendengar hal itu อย่างนี้ไง membuatnya sangat kecewa dan membuat Dan berjalan dengan tatapan kosong menyeberangi jalan. Bahkan membuatnya hampir kecelakaan. Namun tidak lama kemudian, dari kejauhan, Dan datang menghampiri Nui. Nui yang merasa sangat bersalah kepada Dan, berniat ingin meminta maaf kepada Dan. Namun, perkataan Nui dipotong oleh Dan yang mengajak Nui untuk mengunjungi tempat sushi terkenal yang disukai Nui. Bahkan, Dan dengan sangat detail mengetahui makanan kesukaan Nui. Nui kemudian bertanya apa yang terjadi pada wajah Dan, yang memar akibat terjatuh saat berusaha mati-matian mencari Nui yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun, Dan hanya menjawab kalau ia hanya terjatuh saat bermain ski. Ia tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Nui kemudian memberikan map perjalanan wisata mereka dan memutuskan untuk bersama dengan Dan untuk pergi ke tempat-tempat wisata yang akan mereka kunjungi berdua. Menyadari kalau setiap kali mereka berbicara, Dan tidak pernah menatap matanya, Nui kemudian menyuruh Dan untuk menatap matanya selama 1 menit. Tidak hanya sampai di situ saja, Nui juga meminta Dan untuk menceritakan bagaimana Dan bisa jatuh cinta kepadanya. Dan dengan sangat detail, Dan menceritakan semuanya kepada Nui awal pertemuan mereka, dan juga menceritakan apa saja yang diam-diam Dan lakukan untuk Nui. Mulai dari bangun pagi agar bisa memberikan tempat parkir kepada Nui, ngehack akun game Nui dan mengumpulkan semua kayu dan paku yang ia butuhkan. Bahkan, secara diam-diam setiap pulang kerja, Dan selalu merapikan meja kerja milik Nui. Dan, karena Nui sangat suka dengan lagu-lagu lama, tanpa sepengetahuan Nui, Dan mencarikan lagu-lagu lama tersebut dan memasukkannya ke dalam komputer Nui 1 lagu setiap hari. Dan, semua hal itu Dan lakukan tanpa diketahui oleh Nui. Dan nampak sudah mirip orang psikopat. Mereka berdua kemudian berjalan kaki mengunjungi tempat wisata yang akan mereka datangi. Nui merasa dia seperti telah menggunakan mesin waktu, karena banyak hal yang telah terjadi yang ia tidak dapat ingat. Nui juga bercerita tentang keinginannya agar bisa menikah sebelum umur 30, agar saat ia punya anak, ia bisa menjadi teman untuknya. Namun, waktu berjalan dengan cepat, dan keinginannya belum juga terwujud.
Nui kemudian bertanya kepada Dan apakah ia pernah bercerita tentang hal ini kepadanya. Nui yang mendengar itu dengan bercanda menjawab kalau mungkin selama ini ia tidak serius dengan Dan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan mereka dengan mengunjungi tempat wisata yang ada di Hokkaido. Mulai dari melihat monyet-monyet yang sedang berendam di air panas, menaiki kereta gantung, dan Dan juga mengajak Nui ke mesin gacha untuk melengkapi koleksi mainan di meja kerja milik Nui. Namun, Dan masih belum berhasil menemukan mainan patung kecil rahasia di mesin gacha yang ia mainkan. Nui kemudian memainkan permainan pertanyaan kepada Dan, yang mana apabila jawaban dari pertanyaan Dan salah, maka Nui akan melemparkan bola salju kepada Dan. Tidak lama setelah mereka bermain, handphone Nui kembali menyala. Saat ia melihat-lihat foto yang ada, ia nampak merasa sangat familiar dengan foto Top yang merupakan pacarnya yang sesungguhnya. Melihat ini, Dan merasa cukup panik. Dan dengan berbohong, ia mengatakan kepada Nui, อยู่แผนกไอทีอะครับ แผนกไอทีหล่องี้เลยเหรอ